Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Ferenza dari kelas MB 7412 dengan NIM 10401230095. Di sini saya akan menjelaskan PPT PAI saya yang berjudul Akhlak, Ukhuwah dan Tasamuh. Apa sih arti akhlak itu? Akhlak sendiri itu dari bahasa Arab jama yang bentuk mufradatnya khulukun, yang berarti ilmu pekerti, budi pekerti, perangkai tingkah laku dan tabiat. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk. Maksudnya benar dan salah, mengatur pergaulan manusia, menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Kata akhlak juga disebutkan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan mereka manusia kepada negeri akhirat. Di sini ada pembagian akhlak. Pembagian akhlak dibagi dari dua. Yang pertama, akhlak berdasarkan sifat. Dalam kategori akhlak berdasarkan sifat, akhlak menjadi dua bagian. Yang pertama, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah ya akhlak terpuji, atau akhlak kalimah, maksudnya akhlak mulia. Yang dimaksud dengan akhlak terpuji adalah segala macam sikap atau tingkah laku yang baik. Akhlak ini dilahirkan oleh sifat-sifat mahmudah yang terpendam dalam jiwa manusia. Berakhlak terpuji adalah menghilangkan semua adat kebiasaan yang tercela yang sudah digariskan dalam agama, serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela tersebut. Kemudian membiasakan diri dengan kebiasaan baik melakukannya dan mencintainya. Yang kedua ada akhlak mahmuzah atau akhlak tercela. Bisa dibilang akhlak syai'ah, akhlak yang jelek. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak yang tercela ini dikenal dengan sifat-sifat muhlikat, yakni segala tingkah laku manusia yang dapat membawanya kepada kebinasaan dan kehancuran diri, dan tentu saja bertentangan pada fitrahnya yang selalu mengarah pada kebaikan. Yang kedua ada akhlak objek. Apa aja sih akhlak objek ini? Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan kesempurnaan dan kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia juga diberikan akal untuk berpikir, perasaan dan nafsu. Sehingga sudah seharusnya kita memiliki akhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 20. Adapun kewajiban manusia terhadap Allah pada garis besarnya yaitu ada dua, yaitu mentauhidkannya dan beribadah kepadanya. Dua hal ini juga menjadi kewajiban manusia kepada Allah yang tertuang dalam firman-Nya, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 7. Nah, yang kedua, akhlak sebagai orang tua. Tentu akhlak menjadi amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tuanya. Kewajiban kita sebagai orang tua adalah memberi nama yang baik, menyembelih hewan akikah hari ke-7 dari kelahirannya, mengkhitankannya, memberi kasih sayang, memberi nafkah, memberikan pendidikan, terutama yang berhubungan dengan agama, dan menikahkannya dengan pasangan yang baik setelah dewasa. Yang ketiga adalah akhlak terhadap sesama manusia. Islam mengajarkan agar manusia selalu memelihara dan mengembangkan kehubungan baik antara sesama manusia, termasuk kepada tetangga. Kewajiban ini dinilai penting karena dapat mempengaruhi kualitas keimanan seseorang. Rasulullah juga bersabda, bukanlah orang yang beriman yang ia sendiri kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan. Hadis riwayat Bukhari. B. Pengertian ukhuwah. Apa sih ukhuwah itu? Ukhuwah berasal dari bahasa Arab dengan bentuk kata dasarnya masdar, akhu yang berarti saudara, termasuk di dalamnya saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, atau saudara sesusuan. Ukhuwah merupakan salah satu ajaran Islam mengenai konsep persaudaraan. Dalam Islam, ajaran ukhuwah bermakna suatu ikatan persaudaraan antara dua orang atau lebih berdasarkan keimanan yang sama,
kesepakatan atas pemahaman serta pembelaan kepada Islam sebagai agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran ukhuwah bersumber dari surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar Allah memberimu rahmat. Ada 4 asas ukhuwah dalam Islam. Yang pertama ada ta'aruf. Asas ini mengandung makna saling mengenal lebih dalam seperti latar belakang pendidikan, budaya, keagamaan, pemikiran, ide-ide, cita-cita, serta masalah hidup. Yang kedua ada tafahum. Artinya saling memahami kelebihan dan kekurangan ataupun kekuatan dan kelemahan masing-masing. Bila ini tercapai, maka segala bentuk kesalahpahaman dapat dihindari. Yang ketiga ada ta'awun. Asas ta'awun berasal dari kata tolong-menolong. Melalui asas kerja ini, kita akan tercipta dengan baik dan saling menguntungkan sesuai fungsi dan kemampuan masing-masing. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ada takaful. Asas yang terakhir adalah saling memberi jaminan. Artinya sesama umat Islam harus saling memberikan rasa aman dan terhindar dari kekhawatiran serta kecemasan. Misalnya ada jaminan dari sesama saudara muslim untuk memberikan pertolongan saat menghadapi masalah. C. Pengertian tasamu. Tasamu berasal dari bahasa Arab yang artinya bermurah hati dan lapang dada. Menurut istilah, tasamu adalah saling menghormati dan menghargai antar manusia dengan manusia lainnya. Dapat disimpulkan tasamu ialah akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana ada rasa saling menghormati dan menghargai satu sama lain dengan yang lainnya. Tetapi masih ada batas-batasnya digariskan oleh ajaran agama Islam. Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sikap tasamu sangat penting diterapkan untuk menciptakan saling menghargai dan menghormati antar sesama. Syekh Salim bin Khalilim membagi tasamuh ke dalam 8 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawaan. Yang kedua, kelapangan dada karena kebersihan dan ketakwaan. Yang ketiga, kelemahan dan kelembutan karena kemudahan. Yang keempat, muka yang ceria karena kegembiraan. Yang kelima, rendah hati di depan kaum muslimin bukan karena hina. Yang keenam, mudah berhubungan sosial, maksudnya muamalah tanpa penipuan. Yang ketujuh, memudahkan jalan dakwah tanpa basa-basi. Yang kedelapan, terikat dan tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa taala tanpa keberatan. Nah, dalil-dalil tentang tasamu. Terdapat dalil-dalil dalam Al-Quran dan Al-Hadis tentang anjuran untuk bersikap tasamu. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Nah, di sini adalah selanjutnya Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan terakhir ada hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian saling mendiamkan. Janganlah suka mencari-cari kesalahan, saling mendengki, saling membelakangi, serta saling membenci. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.